Implikasinya mungkin Pak, dari kemarin tercoreng KPK terhadap bagaimana masa depan ekonomi dan investasi di Indonesia. Saya mau mengajak kita masuk di Index Perception Corruption sih. Oke, silakan kita lihat bersama ya, Index Perception Corruption. Slide bisa ditampilkan. Ada 9 akumulasi ini ya. Bukan hanya di angkanya. Di situ misalnya ada International Country Risk. Itu Indonesia turun dari 48 ke 35. Turunnya jauh banget. Terus ini ada, terus sudah gitu ada dari misalnya PERC Asia, itu juga soal country risk juga, itu turun dari 32 ke 29. Begitupun dengan World Competitiveness, itu turun dari 44 ke 39. Ini skornya ya Mas? Ya, skor. Jadi itulah yang menyumbang angka itu turun jadi 34 gitu. Itu yang paling menarik dari sisi itu. Jadi jangan lihat hanya sininya aja. Ada 9 akumulasi dari survei-survei yang lain. Dengan begitu yang mesti diperhatikan adalah bagaimana kita mengatasi berbagai isu yang lain juga yang berkaitan dengan Index Perception Corruption itu. Itu sebabnya kalau melihat visi yang dibangun, maka kemudian misi ke-8 dari Amin itu dia bicara bukan hanya pemberantasan korupsi, tapi memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM. Ini di sini. Ya. Terus juga gitu memberantas korupsi tanpa tebang pilih, setelah menyelenggarakan pemerintahan baik. Jadi ini kayak 4 in 1 gitu. Ini harus terintegrasi gitu. Sebab kalau kita cuma memberantas korupsi, tapi penyelenggaraan pemerintahannya tidak berpihak pada rakyat, apalagi mengabaikan yang tadi disebutkan, environment, social, and governance, ya percuma juga gitu. Yep. Jadi pemberantasan korupsi itu harus terintegrasi, harus holistik. Nah itu sebabnya kami rumuskan seperti itu, memulihkan kualitas demokrasi, karena dalam kualitas demokrasi yang jelek ada isu korupsi juga di situ gitu. Kita kenal apa yang disebut dengan political corruption. Ada di situ tuh, menegakkan hukum dan HAM. Kejahatan hak asasi manusia itu bisa terjadi karena penyalahgunaan kewenangan. Dan itu korup kekuasaannya. Itu bisa seperti itu. Nah ini yang juga mesti diperhatikan. Baik, terima kasih Pak Bambang atas tanggapannya. Ada yang ingin disampaikan lagi Pak? Itu bagus yang tadi lihat yang easy doing business. Ya. Kita lihat bersama sedikit EODB, data dari World Bank per 2020 tadi juga sudah dikoreksi oleh Pak Faisal. Ya. Ada yang ini lagi-lagi sebenarnya easy doing business ini adalah sebuah indikator untuk menunjukkan performa kinerja kita dan mengantisipasi potensi korupsi. Makanya kami masuk juga di situ misalnya. Ini kalau kita memulai usaha tuh kan ada banyak tuh Bang yang mesti perizinan-perizinannya seperti apa. Perizinan-perizinan tuh banyak banget itu. Kalau perizinan-perizinannya itu tidak diselesaikan, kita akan rumit sekali. Bahkan bukan hanya perizinan-perizinan, di sini nggak kelihatan kan bagaimana tingkat partisipasi publik terhadap satu proyek yang dibangun itu. Kasus Rempang itu menjelaskan tidak ada keterlibatan publik. Dan tiba-tiba itu kasus muncul dan itu akhirnya mendapatkan penolakan dari publik. Itu seperti itu ininya. Jadi partisipasi publik menjadi sesuatu banget kalau ingin membangun bisa gerakan dielaborasikan lagi Pak Bambang. Pak Anies Muhaimin kemarin juga minggu lalu kita berbicara dengan Pak Tom Lembong. Selalu berbicara mengenai partisipasi publik. Saya ingin tahu kalau misalnya Pak Anies dan Pak Muhaimin punya amanah sebagai pemimpin, apa yang maksudnya partisipasi publiknya bagaimana ya? Mari kita cek ya. Saya bagi 3. Bagian pertama saya akan cek sejarah gerakan anti korupsi di Indonesia. Dalam berbagai undang-undang anti korupsi yang ada sebelum undang-undang KPK, partisipasi publik tidak pernah diletakkan secara eksplisit di dalam undang-undang itu. Kita punya dulu operasi Budi, kita punya macam-macam itu. Retooling, macam-macam. Semuanya itu aturan undang-undang yang diberikan kepada kekuasaan tapi tidak melibatkan partisipasi publik. Jadi undang-undang itu tidak membangun elemen-elemen yang ingin mendorong proses perbaikan itu. Satu itu. Terus kedua, kalau kita lihat siapa sih penerima dampak terbesar dari seluruh kejahatan korupsi itu? Seluruh penerima dampak terbesar adalah masyarakat. Ya. Apa yang akan dilakukan Amin Pak? Ada 3 yang mesti diperhatikan oleh ini. Bagian yang pertama, partisipasi publik itu harus meaningful participation. Meaningful participation itu contohnya, jangan bikin undang-undang yang tidak melibatkan publik. Undang-undang Cipta Kerja melibatkan publik nggak sih?
undang-undang omnibus kesehatan melibatkan publik secara meaningful nggak sih? Oke. Nah, itu harusnya dibangun. Terus kedua, masyarakat itu bisa membangun budaya anti korupsi. Jangan dipikir bahwa korupsi itu urusannya pemerintahan aja. Masyarakat harus punya budaya juga. Kalau masyarakatnya permisif, terus kita membangun gerakan anti korupsi bagaimana nih? Jadi di titik yang lain, kita bangun budaya anti korupsi. Bagaimana contohnya? Dulu, waktu di KPK, sebenarnya saya nggak begitu suka tuh cita-cita sejarah masa lalu. Cuman kita pernah punya desa anti korupsi. Kita pernah melakukan pendidikan untuk youth on anti corruption. Youth on guru. anti-corruption. Jadi dibikinlah segmen-segmen masyarakat yang punya kemampuan untuk membangun integritas supaya bisa melawan. Jadi itu harusnya didorong lagi. Baik, Pak. Nah, terus yang ketiga yang juga menjadi penting adalah bagaimana melibatkan kalangan ahli. Kan ada orang-orang ekspertis dari pendidikan. Bang Faisal dengan ekspertisnya di bidang ekonomi, dia tahu persis itu bagaimana modus operandi korupsi di sektor perniagaan, di sumber daya alam. Baik, Pak Bambang. Kita pernah diskusi mengenai nikel. Nah, itu contoh-contoh seperti itu. Nah, dengan begitu, partisipasi publik itu mendapatkan meaningful contributions. Kira-kira seperti Terima itu. kasih, Pak Bambang. Pak Ginting, silakan Pak. Mungkin tanggapannya terhadap ini terlebih dahulu, namun juga seperti yang tadi Pak Bambang sampaikan, jika ada yang ingin Anda tanggapkan juga, silakan Pak. Ya, terima kasih. Cita-cita kita memang bagaimana menurunkan kemudahan berinvestasi di Indonesia. Itu adalah salah satu amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, tetapi kita bisa lihat memang kenapa itu di judicial review salah satu karena memang hukum itu memang harus melibatkan masyarakat karena untuk masyarakat juga itu hukum. Jadi kalau dikatakan hari ini meaningful itu nggak serta, ya mereka nggak berasa ikut, nggak ikut di situ. Aku nggak diikutkan kok. Nah jadi karena apa? Dampaknya ke rakyat. Nah kalau dampaknya ke rakyat, sertakan mereka. Jadi dalam membentuk suatu undang-undang yang baik, nah harusnya parlemen gitu harus konsen untuk itu. Ya saya yang juga ikut mengkritisi itu karena sebagai Undang-Undang Cipta Kerja itu kan tujuan kita tadinya bagaimana mempermudah investasi masuk. Nah, tentu kita akan siapkan semua perangkat-perangkat bagaimana investasi itu biar iklim investasi di Indonesia itu bagus. Nah, kalau iklimnya tidak bagus, sampai tua investor itu tidak akan serius. Nah, ini salah satu akrobat yang tidak mendukung iklim investasi. Apa yang terjadi hari ini. Jadi, kalau menurut saya, apapun kita lakukan, kalau kita sebagai aktor yang harusnya memberikan teladan, contoh, nah, kita tahu bersama bahwa investor itu sangat butuh kepastian. Kalau seorang investor masuk ke Indonesia, yang didatangkan ahli hukum bukan ahli ekonomi. Karena di sini segalanya sudah ada. Nggak perlu lagi bicara Indonesia kaya sekali. Nah, tapi kalau kepastian hukumnya nggak ada, nah kita harus sadar itu. Maka disitulah sebenarnya perlunya kita melihat. Bangsa ini bangsa besar, dan supaya dia tidak terseok-seok, ya kita harus disiplin. Bagaimana mendorong perizinan yang sederhana. Maka sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja itu kan tujuannya udah bagus. Perizinan secara digital, sehingga cepat, tepat, murah, nyaman, terukur. Nah, artinya apa? Tidak bersentuhan dengan pejabat, artinya pelayan itu. Maka disitulah makanya munculnya kita ada sistem pelayanan perizinan dengan OSS. Ya, itu saya kira yang kita tahu adalah buah menerapkan teknologi digital di dalam proses perizinan. Pak, sedikit saya sebelum saya beralih ke Pak Johan. Apa yang tim nomor 2 akan lakukan untuk memperbaiki peringkat dari IODB sendiri? Dan juga itu tadi Anda bilang kepastian hukum, meaningful contribution dan lain-lainnya. Sedikit elaborasinya, Pak. Nah, kalau menurut saya bagaimana kita mengejar supaya cita-cita itu tercapai, kita harus konsisten. Jangan kita bermain-main dengan kepentingan rakyat. Nah, siapapun pejabat publik di bangsa ini jangan main-main karena ini taruhannya rakyat. Nah, kalau investor nggak mau datang, dana kita kan terbatas.
APBN kita sangat kecil kalau dibandingkan negara besar. Makanya saya bilang, ke depan kalau kita ingin korupsi di bidang investasi ini juga bisa hilang, harus ada paradigma baru untuk membangun bagaimana cara berpikir kita mencegah dan meminimalisir terjadinya korupsi di konteks dihubungkan dengan investasi. Nah, ini perlu kita akan elaborasi ke depan. Karena bagaimanapun, kalau hari ini uang negara itu regulatornya negara, eksekutornya negara, itu kan sangat tidak bagus. Nah, ini yang perlu kita akan perbaiki ke depan, tentu dengan aturan yang bagus. Oleh karenanya saya pikir, baik pemerintah, baik penguasa, maaf pengusaha, rakyat harus bersatu padu. Karena pemerintah yang memberikan kebijakan pro rakyat juga harus mendukung dunia investasi. Kalau enggak, bangsa ini, saya mau katakan sedikit, bangsa ini kita jangan agak enteng dengan swasta. Angkatan kerja rata-rata tiap tahun itu 125 juta jiwa, rata-rata. Saya mau tanya ke Mbak, ada berapa sih yang jadi PNS dengan TNI dan BUMN? Enggak lebih dari 15%, malah nggak nyampe. Artinya apa? 110% itu adalah sektor swasta yang menciptakan. Nah, kalau ini kita nggak perhatikan kan mengerikan. Jadi sayang sekali, kita jangan tindakan kita membuat kepentingan sekelompok rakyat sangat menderita. Nah, jadi saya pikir itu karena cita-cita reformasi 98 kemarin kan amanatnya itu kan banyak yang mungkin melenceng, tapi saya pikir niatnya sudah bagus. Undang-undang Cipta Kerja ini adalah bagaimana mempercepat investasi masuk supaya ada penciptaan lapangan kerja dan ada nanti turutannya jauh ke belakang. Saya kira itu dulu sementara. Pak Ginting, terima kasih banyak. Pak Johan, silakan tanggapannya. Saya ingin tanggapan Anda mengenai IODB secara spesifik, lalu ke depannya apa yang akan tim 3 lakukan? Jadi easy of doing business ini kan hilir ya. Menurut saya ini hilirnya. Nah, jadi ini dampak. Dampak dari apa? Dari hulunya. Hulunya itu apa? Ada 3 hal menurut saya. Yang pertama, ini pasti ada kaitannya dengan korupsi. Ini pasti ada kaitannya dengan kolusi. Ini pasti ada kaitannya dengan komitmen ya, si pejabat-pejabat itu. Kalau visi misi mah bisa dibuat ya, bisa dibikin sebagus mungkin ya. Tapi ini yang kurang dari bangsa ini adalah keteladanan, komitmen, itu yang diperlukan nanti presiden ke depan ya. Jadi memang visi misi yang tadi disampaikan paslon nomor 3 Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu kan tadi memberantas korupsi dengan cara apa? Satu, menguatkan KPK misalnya. Ini salah satu aja nih. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum itu ditegakkan ya. Ini kalau Amin ini misalnya tanpa tebang pilih itu. Semua punya keinginan itu. Kamu nanya ke siapa aja pasti hukum itu harus diberantas tanpa tebang pilih. Yang ketiga yang menurut saya yang perlu juga itu adalah berkaitan dengan komitmen tadi itu. Komitmen pemimpin-pemimpin, ini saya tidak hanya bicara di level atas ya, tetapi di level menengah ke bawah juga yang pemimpin-pemimpin itu. Kita merindukan orang-orang seperti yang kurang di bangsa ini menurut saya adalah kita harus mencari pemimpin yang bisa jadi teladan. Dia mengatakan A, dia melakukan A juga gitu. Tidak dengan mengatakan A tapi dia melakukan B. Jadi kita butuh pemimpin ke depan adalah orang-orang yang punya itu tadi komitmen ya terkait dengan kalau ini ya pemberantasan korupsi dimulai dari mana? Kalau dari cara-cara itu saya yakin ketiga paslon ini pasti paham lah. Dan memiliki tujuan yang sama tentunya. Memiliki tujuan yang sama. Tinggal bagaimana komitmen ya jika pasangan nomor 1 jadi presiden nanti komitmennya seperti apa. Pasangan nomor 2 karena belum jadi presiden ya tentu ngomongnya enak-enak kan. Tapi begitu menjadi presiden yang punya power katanya kata Pak Bambang itu power tentu korup ya Pak Bambang.
And absolute begitu, power corrupt absolutely. Kalau begitu katanya punya Lord kekuasaan, maka orang akan cenderung korup gitu. Oke. Kekuasaan bisa mengubah apa saja. Oke. Mengubah orang yang awalnya tidak rakus menjadi rakus. Awalnya orang yang benar-benar taat beragama misalnya, begitu dapat kekuasaan, dia akan melawan Tuhannya. Gitu. Jadi yang kita butuhkan menurut saya, kalau soal visi misi saya yakin ketiga paslon ini bagus-bagus semua. Tapi tinggal bagaimana nanti mengukur ketiga menjadi presiden. Komitmen dan implementasinya. Komitmen itu. Ini dilihat dari mana? Menurut saya dari track record. Gitu. Nah, sekarang ada paslon nomor 3, ada Pak Mahfud ya, yang kita tahu bagaimana sepak terjangnya. Bagaimana dia nanti punya. Sekarang kan kita tinggal mengukur ya menurut saya. 1, 2, 3. Mana yang paling komitmen? Kalau soal visi misi, saya kira ini kata-kata mutiara semua, bagus-bagus sih. Tapi begitu diimplementasikan nanti bisa beda. Jadi poinnya adalah itu tadi, yang tadi itu isi of doing business kan hilirnya ya. Saya setuju dengan Pak Bambang tadi ya. Jadi mengukurnya itu salah satu adalah soal indeks persepsi korupsi. Karena itu mencakup banyak hal ya. Kalau kita melihat apakah korupsi masih banyak terjadi, itu bisa dipotret ya, meskipun itu persepsi, itu dari IPK ya. Jadi IPK itu ada 11 ya, apa 12? 9, ada 9 yang jadi tolok ukurnya itu. Ini 3 tahun belakangan ini turun terus ya, IPK kita ya, jadi sampai ke 3-4 ya. Dulu naiknya 1-1 terus gitu naik, sekarang turun. Artinya apa? Dipersepsikan, sekali lagi ini dipersepsikan apa yang terjadi saat ini itu tadi Pak Bambang nyebut 2 atau 3 ya, bagaimana berusaha orang itu masih nyogok nggak orang ngurus izin misalnya, itu bisa terpotret dari IPK tadi, karena itu bisa jadi poinnya adalah itu komitmen tadi. dan track record ya Pak. Harus komitmen, ya, komitmen kita pegang. Karena kita sekarang ini kita ditunjukkan moral hazard yang dalam pikiran pun kita kadang-kadang tidak berpikir ke arah itu. Ketua KPK korupsi misalnya, sebagai lembaga itu kan nggak ada di pikiran yang normal ya. Banyak sekali pengadaan Al-Quran dikorupsi, gila itu. Moral hazard mana yang lebih bejat. Dan sekarang semua informasi dari mana-mana. Coba. Dan juga rakyat juga sudah berpikir untuk melihatnya ya. Ini yang saya nggak ada orang memalsukan tes COVID. Coba. Itu kan akibatnya. Ini yang perlu dibenahi. Baik Pak.